Karena sebelumnya Ki Ageng Rogorunting juga mengeluarkan kesaktian, yaitu dengan menggunakan, orang Jawa mengatakan entong. Nah, entong itu dilempar mengenai bukit ini sehingga bukit ini sampai putus. Orang Jawa mengatakan tugel, maka bukit ini dikenal dengan nama Gunung Tugel. Artinya bahwa gunung ini terputus oleh kesaktian Ki Ageng Rogorunting. Kita berada di pesarean Gunung Tugel, tempat seorang tokoh dari daerah Simo Boyolali yang kita kenal dengan nama Ki Ageng Singoprono I atau Ki Ageng Singoprono Sepuh. Ki Ageng Singoprono I atau Ki Ageng Singoprono Sepuh ini dulu adalah seorang pemimpin wilayah, katakanlah seorang Demang begitu, yang wilayahnya sekarang ini berada di antara Simo dan Sambi, termasuk Kabupaten Boyolali. Ki Ageng Singoprono Sepuh atau Eyang Singoprono I ini hidup pada masa kerajaan Mataram, kurang lebih pada masa Amangkurat II. Beliau bermukim di Desa Walen atau di Desa Walen Simo sekarang ini, dan beliau memimpin masyarakat yang berada di daerah Kademangan Simo Walen. Selain itu beliau adalah seorang penyebar agama Islam, juga seorang ahli pertanian. Maka tidak heran beliau itu terkenal dengan nama Syekh Jagung, karena dengan tangan beliau, dengan pemikiran beliau bisa meningkatkan tingkat kesuburan pertanian yang ada di Simo, khususnya adalah pertanian kaitannya dengan tanaman jagung. Maka beliau terkenal dengan nama Syekh Jagung. Ki Ageng Singoprono dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif bijaksana. Beliau adalah keturunan dari Raja Majapahit yang kita kenal dengan Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya yang terakhir. Dari seorang pangeran yang namanya Joko Dandun atau yang kita kenal dengan nama Syekh Bilabilu, akhirnya menurunkanlah seorang cicit yang bernama Ki Ageng Singoprono Sepuh atau Eyang Singoprono I ini. Berdasarkan legenda yang ada di masyarakat Simo bahwa Ki Ageng Singoprono yang dimakamkan di makam Gunung Tugel, Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali ini, ada suatu legenda yang menarik. Pada masa itu beliau pernah adu kesaktian dengan seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Rogorunting yang terletak di sebelah bukit sebelah utara. Ya.
pada saat itulah Ki Ageng Ragorunting karena merasa iri dengan Ki Ageng Singoprono, beliau menantang adu kesaktian. Kesaktian yang pertama yaitu adu telur antara Ki Ageng Singoprono dengan Ki Ageng Ragorunting, yaitu telur diletakkan pada sebuah benang atau sebuah tali yang sampai di Bukit Ragorunting. Jadi antara Bukit Ragorunting sampai Bukit Gunung Tugel ini mereka adu kesaktian. Ki Ageng Singoprono melepaskan telurnya, kemudian Ki Ageng Ragorunting melepaskan telurnya, sampai di pertengahan itu terjadi tabrakan antara kedua telur ini. Karena sama saktinya akhirnya dua telur ini pecah. Itu ada adu kesaktian pertama. Kemudian adu kesaktian yang kedua yaitu adu kesaktian bagaimana cara mengambil buah kelapa yang sudah tua. Nah, apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Ragorunting, bagaimana cara mengambil buah kelapa itu dengan menggunakan tenaga kekuatannya. Pohon kelapa itu orang Jawa mengatakan ditepak gitu, atau dipukul pakai telapak tangan, sehingga semua buah yang ada di pohon kelapa itu jatuh, termasuk buah-buah yang baru mulai besar sehingga tidak berguna. Nah, kemudian gantian Ki Ageng Singoprono Sepuh atau yang Singoprono I itu mengambil buah kelapanya, yaitu dengan cara membuat pohon kelapa itu orang Jawa mengatakan mentelung, yaitu ditiungke kan gitu. Setelah ditiungke, baru kemudian buah kelapa yang dibutuhkan itu diambil. Kemudian setelah diambil, baru kemudian pohon kelapa itu diluruskan kembali. Nah, ini adu kesaktian yang kedua. Kemudian adu kesaktian yang terakhir, Ki Ageng Singoprono itu melepaskan sebuah panah ke Bukit Ragorunting. Karena Bukit Ragorunting itu dilepaskan sebuah panah dari Ki Ageng Singoprono, akhirnya Ki Ageng Ragorunting itu terpental sampai pakaiannya itu sobek-sobek, nggak karu-karuan. Maka orang Jawa mengatakan rontang-ranting, maka terkenal dengan Ki Ageng Ragorunting. Karena sebelumnya Ki Ageng Ragorunting juga mengeluarkan kesaktian, yaitu dengan menggunakan, orang Jawa mengatakan entong. Nah, entong itu dilempar mengenai bukit ini sehingga bukit ini sampai putus. Orang Jawa mengatakan tugel, maka bukit ini dikenal dengan nama Gunung Tugel. Artinya bahwa gunung ini terputus oleh kesaktian Ki Ageng Ragorunting. Itu sekilas tentang folklore yang ada di daerah Simo tentang keberadaan Ki Ageng Singoprono Sepuh atau Singoprono I. Ini mempunyai filsafat atau mempunyai pembelajaran bagi kita bahwa ini adalah makna kiasan. Sebenarnya antara Ki Ageng Singoprono atau yang Singoprono I dengan Ki Ageng Ragorunting itu satu misi, yaitu dalam hal penyebaran agama Islam, hanya metodenya yang berbeda. Jadi mungkin kalau Ki Ageng Singoprono ini menggunakan metode hikmat, kalau Ki Ageng Ragorunting menggunakan metode lebih cenderung pada syariat atau hukum. Ini kalau Ki Ageng Singoprono hanya mengetuk hati lewat perasaan, lewat mungkin daya pemikiran dan sebagainya. Pendekatannya yang berbeda. Jadi ini hanya sebuah makna kiasan bagaimana tokoh-tokoh dulu itu mempunyai teknik atau cara-cara menyebarkan ajaran Islam di masyarakat yang pada saat itu mungkin banyak masyarakat yang masih abangan, masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Ini selintas tentang Ki Ageng Singoprono I atau yang kita kenal dengan Ki Ageng Singoprono Sepuh. Nah,
kemudian berikutnya kalau kita melihat makam Ki Ageng Singoprono I atau Ki Ageng Singoprono Sepuh yang kita lihat di belakang saya ini, bahwa makam ini merupakan makam beliau yang oleh masyarakat dan oleh keluarga pada saat itu ditempatkan di tempat yang tinggi karena mempunyai keyakinan bahwa antara tradisi masyarakat sebelum pra-Islam itu masih dipergunakan. Jadi pada masa itu orang yang sudah meninggal diletakkan di tempat tinggi biar dekat dengan yang maha kuasa. Itu maksudnya demikian. Maka biasanya tokoh-tokoh tertentu, seorang raja, seorang ulama, seorang wali itu biasanya ditempatkan pada makam sebuah perbukitan dengan harapan bahwa satu yang pertama adalah makam itu menjadi makam yang dihormati, menjadi pepundet. Yang kedua bahwa orang yang disarikan di situ adalah dekat dengan Tuhan. Maknanya demikian. Maka tidak heran karena penghormatan masyarakat kepada tokohnya, yaitu Ki Ageng Singoprono I atau Ki Ageng Singoprono Sepuh ini, karena sangat hormatnya, maka tidak heran apabila di makam ini ada pasir putih. Pasir putih itu adalah semacam penghargaan keturunannya atau penghargaan masyarakat terhadap makam pepundenya. Di pasir putih inilah berdekatan dengan orang Jawa mengatakan kepala beliau yang terletak di situ. Artinya tidak boleh orang itu berada di sebelah kepala yang dimakamkan. Itu adalah suatu bentuk penghormatan. Jadi tidak diperkenankan. Nah, orang Jawa mengatakan tidak dikeparengake berada di atas kepala, ngungkuli. Nah, karena tidak elok, orang Jawa mengatakan. Maka diberi pasir putih. Pasir putih itu artinya pasir yang berwarna putih. Putih artinya suci. Berarti ini tidak boleh dibuat mainan, tidak boleh dibuat sembarangan. Artinya tokoh ini adalah tokoh yang betul dihormati oleh masyarakat Simo Walen dan sekitarnya. Maka tidak heran banyak sekali para peziarah-peziarah yang datang ke makam Eyang Singoprono ini untuk mendoakan beliau. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkahnya, memberikan anugerahnya seperti yang diberikan Tuhan kepada Ki Ageng Singoprono ini. Demikian tentang selintas Ki Ageng Singoprono I beserta folklor atau legenda yang diyakini oleh masyarakat Simo dan sekitarnya.